cukup musibah menimpaku hari itu. Motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami. Bahkan untuk sekedar meneteskan air mata terakhir. Ya Tuhan, apa ini ajab untuk aku dan Bapak yang sebelumnya menipu Pak Lurah dan bermain-main dengan kuburan? Hari ini, dunia seperti menumpahkan seluruh beban yang sudah lama ditahannya tepat di pundakku. Seakan-akan Tuhan sedang bilang, sudah waktunya kau belajar sesuatu. Tapi aku sendiri tidak tahu pelajaran apa yang dimaksud. Rumah yang kutinggali bertahun-tahun, rumah yang kusapu tiap pagi, yang catnya kutambal pakai uang recehan, yang dindingnya kutopang dengan doa, kini bukan lagi tempatku pulang. Rasanya seperti diusir dari tubuh sendiri. Aku tersenyum tadi, tersenyum pura-pura kuat, tapi sebenarnya seluruh pintu dalam diri ini roboh satu persatu. Dan baru saja aku mencoba berdiri, hidup menendang lututku sekali lagi. Motor hilang. Motor peot yang bukan hanya kendaraan, tapi satu-satunya bukti kalau kami masih bisa bergerak maju meski langkah kami terseok. Tapi yang paling membuat hati ini ngilu bukan kehilangan benda, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang datang seperti kawanan burung hitam. Setelah ini, kemana? Bagaimana? Sampai kapan? Aku menatap Bapak. Wajahnya tampak tua hari ini. Lebih tua dari kemarin. Mungkin karena beban yang disembunyikannya diam-diam mulai menumpuk seperti batu di dadanya. Ia selalu bilang, Tuhan gak mungkin kasih cobaan tanpa jalan keluar. Tapi suaranya tadi bergetar. Seolah ia sendiri sudah hampir tidak percaya pada kalimat itu. Dan entah kenapa, hari ini semuanya terasa seperti hukuman. Seperti teguran atas dosa-dosa lama yang kami pura-pura lupa. Menipu Pak Lurah, bermain-main dengan kuburan, seakan hidup menagih dosa-dosa kecil yang dulu kami anggap angin lalu. Lalu Jael datang membawa motor yang hilang. Dan bersama motor itu, ia membawa wajah bersalah yang entah kenapa justru mengingatkanku pada diriku sendiri. Mungkin orang-orang seperti kami memang hidup dari salah satu kesalahan ke kesalahan lainnya, tapi tetap punya secuil kebaikan yang tidak pernah benar-benar mati. Sekarang aku berdiri di antara yang pergi dan yang akan datang. Antara rumah yang bukan lagi milikku dan jalan panjang yang tidak memberiku janji apa-apa. Tapi mungkin inilah hidup. Kadang kau harus kehilangan segalanya untuk tahu mana yang benar-benar penting. Dan malam ini, dengan hati yang masih tremor seperti daun, aku hanya bisa berharap satu hal. Semoga besok ada cahaya, walau sekecil apapun. Karena hari ini, gelapnya sudah cukup. Malam turun perlahan, seperti kain hitam yang menutupi luka agar tidak terlalu terlihat. Angin membawa suara jangkrik, tapi rasanya seperti bisikan yang mengingatkan aku pada satu kenyataan pahit. Aku dan Bapak kini tidak punya apa-apa. Lucu, betapa cepat hidup bisa berubah dari ada tempat pulang menjadi tidak tahu mau kemana. Dari takut ditagih utang menjadi tak punya rumah sama sekali. Dari ingin jual motor, menjadi motor pun sempat hilang. Semua terjadi begitu cepat, sampai aku tak sempat marah, tak sempat menangis, bahkan tak sempat memprotes takdir yang sedang berjalan seenaknya. Orang-orang bilang musibah itu ujian, tapi kadang aku merasa ini bukan lagi ujian. Ini seperti dipaksa mengulang pelajaran hidup yang sebenarnya tidak pernah kami pelajari sejak awal.
Bapak duduk di sampingku sekarang. Lelaki tua yang tulangnya sudah mulai bicara lebih keras daripada mulutnya. Ia diam, tapi aku tahu kepalanya tidak. Bapak selalu diam saat pikirannya sedang bertarung dengan kenyataan. Aku tahu ia menyalahkan dirinya, seperti aku menyalahkan diriku. Mungkin kami memang terlalu betah dengan kenyamanan yang tidak seharusnya. Terlalu merasa rumah itu milik kami, padahal kami cuma numpang. Terlalu percaya pada Jail, padahal kami tahu hidup tidak pernah semurah itu. Terlalu berharap bisa aman, padahal kami sendiri tahu dunia tidak mengenal kata aman. Dan sekarang kami harus pindah ke rumah kosong peninggalan Pak Karyo. Rumah tua, rumah sunyi, rumah yang pasti banyak ceritanya sendiri. Tapi apapun itu, setidaknya rumah itu bukan jalanan. Aku menarik napas panjang. Napas yang rasanya terisi separuh harapan dan separuh pasrah. Entah kenapa, aku merasa hidup sedang menarik garis baru. Garis yang menuntunku ke tempat yang tidak kukenal. Mungkin besok aku akan menemukan jalan. Mungkin besok kami akan memulai dari nol lagi. Atau mungkin besok kami justru diberi cobaan lain yang belum aku siapkan. Tapi malam ini aku belajar satu hal. Bahwa kadang rumah bukan tempat kau tinggal, tapi tempat kau akhirnya pergi dengan hati yang masih remuk, namun tetap harus melangkah. Karena hidup tidak menunggu siapapun, bahkan untuk orang-orang seperti aku. Langkah pertama meninggalkan rumah itu terasa seperti mengangkat kaki dari tanah yang selama ini menanamku. Anehnya bukan tanahnya yang menahan, tapi kenangan. Seperti ada tangan-tangan halus yang meraih pergelangan kakiku. Memohon, jangan pergi dulu. Tapi aku harus. Aku melihat Bapak berjalan sedikit lebih dulu dariku. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Mungkin karena kalau ia menoleh, ia akan menangis. Atau mungkin kalau ia menoleh, ia akan kembali masuk dan menolak keluar, meski dunia memaksanya. Aku tahu ada perang di dalam dirinya. Perang antara harga diri yang rapuh, harapan yang hampir padam, dan kenyataan yang tidak bisa dinegosiasi. Terkadang aku lupa Bapak hanya manusia, seorang manusia tua yang sudah cukup lelah dengan hidup, tapi terus pura-pura kuat untukku. Dan aku, entah sejak kapan aku ikut pura-pura kuat untuknya. Kami berdua saling menahan runtuh sambil tetap berjalan. Jalan menuju rumah baru itu gelap. Lampu jalan rusak, rumput liar tumbuh liar. Daun-daun jatuh seperti bisikan dari pohon-pohon yang sudah terlalu tua untuk peduli. Rumah kosong itu terlihat dari kejauhan, berdiri seperti bayangan besar, hitam, dan dingin. Jendelanya gelap, pintunya sedikit miring, seakan rumah itu sendiri sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Aku berhenti sejenak. Rumah itu tidak memanggilku, tapi juga tidak menolakku. Aneh. Untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin hidup sedang menuntunku ke tempat yang tidak menjanjikan apapun, tapi justru itu yang membuatnya terasa jujur. Tidak ada kepastian, tidak ada janji manis, tidak ada kenyamanan palsu. Hanya atap tua, dinding yang rapuh, dan lantai berdebu. Dan entah kenapa, itu terasa lebih benar daripada rumah mewah Pak Badut. Bapak membuka pintu perlahan. Deritnya memecah sunyi seperti suara tulang yang lelah. Aku melangkah masuk. Ruangan itu dingin, sangat dingin. Tapi tidak sesakit dingin yang kami rasakan hari ini. Aku menarik napas panjang. Mungkin di sini, pikirku, di tempat yang tidak menjanjikan apapun, kami akhirnya bisa belajar apa arti bertahan. Karena kadang, hidup baru dimulai bukan saat kau mendapat tempat tinggal, tapi saat kau kehilangan semuanya dan terpaksa mencari makna dari puing-puing yang tersisa. Malam ini, di rumah yang asing, aku tidak minta banyak, hanya minta sedikit kekuatan, sedikit cahaya, sedikit alasan untuk percaya bahwa besok masih ada jalan. Dan jika besok pun tidak membawa apa-apa, setidaknya aku sudah berjalan sejauh ini. Malam itu,
Setelah pintu rumah tua ini tertutup di belakang kami, aku duduk di lantai dingin yang sudah berdebu entah berapa tahun. Bau lembab menyeruak, bercampur aroma kayu lapuk dan kenangan orang lain yang pernah hidup di sini. Rasanya seperti masuk ke perut dari masa lalu sunyi dan penuh rahasia. Aku pikir kesedihan ini akan langsung meledak begitu kami masuk. Aku pikir aku akan menangis sampai dada ini habis. Tapi ternyata tidak. Yang datang justru hening. Hening yang tebal. Hening yang seperti menempel di kulit. Kadang-kadang rasa sakit yang terlalu besar justru membuat hati menjadi kosong, bukan penuh. Bapak duduk menyandar ke dinding, menatap kegelapan di sudut ruangan, seperti sedang mencari jawaban yang mungkin tidak pernah ada. Aku pernah lihat tatapan itu sebelumnya, waktu ibu meninggal. Waktu aku masih terlalu kecil untuk mengerti arti kehilangan, tapi cukup besar untuk mengenali wajah orang yang sedang patah. Aku menatapnya diam-diam. Lelaki itu tidak pernah benar-benar punya apa-apa di dunia ini, tapi selalu berusaha memberi apa yang tidak ia punya. Tiba-tiba, ia berbicara, pelan sekali. "Yud." "Iya, Pak." "Kau jangan takut." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa tusukannya dalam. "Bukan takut, Pak, cuma bingung. Kalau besok nggak ada apa-apa, kita harus gimana?" Bapak terdiam. Diam yang panjang. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi hangat. "Besok kita lihat lagi, Yud. Hidup itu bukan buat dipikirin sekaligus. Kita jalan satu hari. Kalau berat, ya kita jalan pelan-pelan." Sejenak aku berpikir, mungkin Bapak tidak sekuat yang ia tunjukkan. Tapi barangkali kekuatan bukan tentang seberapa keras kau bertahan, melainkan seberapa sering kau bangkit meski tidak punya alasan.